وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Tazkiratul Maut yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iron yasan amat ingambu pura dapat tentu pun Allah taala. Sebelum kita terlahir ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah tentukan ajalnya kita, lahirnya kita, rezekinya kita, jodohnya kita. Makanya di Sidratul Muntaha dalam kitab Daqaiqul Akbar dituliskan di Sidratul Muntaha di pohon ada satu pohon di mana pohon itu memiliki daun. Banyaknya daunnya pohon tersebut sebanyak manusia di permukaan bumi ini. 40 hari gugurnya daun di Sidratul Muntaha, maka 40 hari orang yang mau meninggal dunia sudah mulai ada tanda-tanda tersebut, yang hanya bisa diketahui bagi orang yang mau meninggal dunia. Malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel, maka puang, sesungguhnya engkau yang mengetahui kapan dicabut rohnya orang. Sementara ini saya malaikat, saya tidak tahu. Bagaimana caranya saya tahu? Ya Allah. Maka dia puangnya, malaikat Israfil, kau akan tahu bahwa orang itu meninggal dunia 40 hari sebelum engkau cabut nyawanya. Caranya, ada daun. Itu daun kalau sudah mulai menguning, Pak. Seperti daun pohon. Kalau sudah dia mulai menguning, setelah menguning kering jatuh, Pak. Takdim. Begitu jatuh ini daun, di pangkuannya malaikat Israel tertulis satu daun, satu nama orang. Misalkan namanya almarhum Bapak Matulisi bin Wadedu. 40 hari jatuhnya itu daun di Sidratul Muntaha, maka sudah mulai ada tanda-tanda. Biasanya itu keluarganya bilang ibu, mana dia? Watta, mana itu watta seperti ini. Karena kenapa? Sudah mulai ada tanda-tanda. Nah, begitu dicabut nyawanya Bapak Ibu jamaah sekalian, maka pada saat itulah manusia dikatakan sakaratul maut. Sakitnya ini Pak sakaratul maut, maka Nabi seperti orang ditusuk pedang 70 kali di tempat yang sama. Coba bayangkan. Sakitnya sakaratul maut seperti kita ditikam pisau di tempat yang sama sebanyak 70 kali. Nah, hadirin jamaah sekalian, malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, dia datang setiap hari, dia kunjungi kita berapa kali? Bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 10 kali, tapi berapa kali? 70 kali. Coba bayangkan. Jadi kalau sudah ada perintah, ya Israfil, cabut namanya si fulan, dicabut, Pak. Makanya dalam Qur'annya likullatin ummatin ajal, bahwa tungkat-tungkat makin nyawai, Pak, Ibu, pasti ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, tidak bisa lagi diundur, tidak bisa lagi dimajukan. Datang malaikat Israel mencabut nyawa. Fulan, datang perintah Allah, segera kau dicabut nyawamu. Tidak bisa lagi diundur, Pak, tidak bisa lagi dimajukan. Dia tahu lemak kadang, jangan dulu, baru 1 istriku. Oh, tidak bisa. Begitu datang perintah, cabut. Nah, hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini angkat tomate Yasin. Ada 7 kewajibannya orang hidup terhadap orang yang meninggal dunia. Ada keluarganya di sini kan? Ada? Ada? Oh, iya. Jadi ada 7 kewajibannya orang hidup terhadap orang yang mati. Yang pertama,
kewajibannya orang hidup terhadap orang yang mati, yang pertama adalah melaksanakan wasiatnya. Ini berarti kalau ada orang mati, lalu kemudian sebelum meninggal dunia, purai makada enak, engkata Nabi Mondri, bangunkan ke masjid. Maka keturunannya, ahli warisnya wajib membayar itu namanya wasiatnya. Wajib dilaksanakan. Ustaz, kalau tidak saya laksanakan, malu sakit. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau almarhum ada wasiat sebelum dia meninggal, laksanakan. Ada anak di sini kan? Ada. Iya. Tanggal 5. Terus yang kedua, kewajiban yang kedua. Kalau ada utangnya orang mati, orang yang meninggal dunia, wajib kita bayar, Pak. Wajib kita bayar. Makanya kalau ada anaknya, keluarganya tabik, takut tanah mana kita woi. Adakah pinjamannya si almarhum, sambutannya si almarhum? Kalau ada, bilang ki. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau hari ini ada sangkut paut terkait dengan utang piutang yang pernah dipinjam atau apa lain sebagainya, sampaikan ibu. Karena kenapa? Kapan tidak dibayar, tak gantung ya rohe antara langit dengan bumi. Gara-gara apa? Utang. Kecuali kalau ada anaknya sudah menyampaikan mengenai utang piutang, saya tanggung. Itu sudah lepas. Jadi kita tanyakan keluarganya, ibu ya. Itu yang kedua. Kita tidak terlalu lama ini. Terus yang ketiga, kewajiban yang ketiga, karena sudah ada Pak Imam, yaitu memandikan jenazah. Kita mandikan jenazah. Setelah dimandikan jenazah jamaah sekalian, kewajiban yang keempat ialah mengkafani. Kain kafan ini terserah menurut fikih, menurut ulama fikih, kalau laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Ustaz, bisakah lebih daripada itu? Boleh. Apalagi kalau besar badannya kayak saya. Boleh lebih. Kemudian jamaah sekalian, terkait dengan berbicara kain kafan, ada sini penjual bagus di Gagato. Di kampung saya, Bulukumba, ada penjual bagus. Bercerita, "Lana komate kak matu aja lalu nubuku kak kain kapan makutan anak-anak belum makai pak natanya kembali ke mungkar nakir ke dalam kubur." Akhirnya apa? Berpesan bapaknya, "Wahai anakku, komate kak matu bungkus saya pakai daun pisang." Singkat cerita, mati toh yang bunga. Dibungkus pakai kain, bukan kain kapan pak, daun pisang. Sudah dibawa dikubur. Makutanya mereka mungkar nakir. Bukan. Kenapa ada bagus di sini? Dia bilang malaikat mungkar. Saya kurang tahu juga. Jadi bagaimana? Dia bilang malaikat mungkar nakir, bakar saja. Langsung ditunuh pak. Motongnya lolos, tetapi apa? Langsung dibakar. Tidak tanya-tanya lagi. Hadirin jamaah sekalian, ini terkait dengan kain kafan, ini cerita di kampungku. Selanjutnya, kewajiban yang selanjutnya setelah dikafani, dikuburkan. Disolati dulu, disolati. Setelah dikafani, disolati. Kalau bisa pak, paling banyak orang mensolati orang yang meninggal dunia, paling bagus. Utamanya keluarganya. Biasanya pak, di kampung saya, biasanya kalau ada orang meninggal dunia, jamaah saya yang solati. Keluarganya tidak ada yang solati. Kenapa? Urus tenda, urus apa, urus lain sebagainya. Mestinya kalau ada orang tua tak meninggal, keluarganya wajib mensolati. Kenapa? Jauh lebih abdal doa-doa tak sampai kepada orang yang meninggal dunia. Paling banyak orang yang mensolati lebih bagus, apalagi kalau di masjid. Makanya biasa orang di masjid pada loro lamalik beda tahu ke masjid. Artinya apa pak? Kalau banyak orang yang solati pada saat orang sholat jenazah, jauh lebih bagus. Setelah disolati, kemudian dikuburkan. Makanya Nabi
Ada 3 yang mengantar orang yang meninggal dunia ke kuburan. Yang pertama, keluarganya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, amalannya. Makanya Nabi liswi 2, pulang 2, tinggal 1. Keluarga pulang, hartanya pulang, kecuali amalnya. Aduh. Pernah kita rasakan mati lampu di rumah tak? Pernah. Kira-kira kalau mati lampu di rumah tak, engkau ulang. Kira-kira bagaimana? Hitam gitu. Nah, bagaimana orang yang meninggal dunia? Pilih kuburan. Coba kita tutup mata tadi. Kita tutup mata tadi. Siapa mau? Tutup mata. Gelap tidak? Patang. Dalam keadaan tutup mata, kemudian kita ditindis papan lagi. Apa yang terjadi? Tambah patang, Pak. Tapi yang kamu cahaya atau? Tapi kalau sudah ditindis tanah, apa yang terjadi jamaah sekalian? Tambah gelap. 40 langkah pulangnya pengantar kuburan, maka datanglah malaikat munkar nakir. Kata naik mati. Karena sebetulnya Bu, ini almarhum, dia lihat kita seperti ini. Dia lihat. Nanti dia sadar ketika dia setelah dikuburkan, karena dipalisui rohna Allah Ta'ala. Begitu dikasih kembali, maka saya ngapa tanah mana? Oh, ternyata di situ dia baru sadar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat itulah dia panggil anak-anak, "Weh anakku, oh beneku, oh keluargaku, di mana kau?" Tidak bisa lagi yang dengar. Yang bisa dengar hanya cacing tanah, hanya hewan-hewan yang di bawah tanah yang bisa mendengar. Nah, jamaah sekalian, mati lampu saja di rumah kita takut kalau ada ular, apalagi dalam kuburan. Kita mau minta bantuan kemana? Tidak ada yang bisa bantu kita. Nah, jamaah sekalian, pada saat datang malaikat munkar nakir, ditanyalah kita. Amalan pertama yang ditanya ialah amal soleh kita. Kau makanja amalan tak, insya Allah makanja mana. Tapi kalau majak amalan sempadan tak, majak mana. Karena kenapa? As-salatu miftahul jannah. Karena salat merupakan kuncinya surga. Datang malaikat munkar nakir, kata naiki, "Marrabbuka, niga Tuhanmu." Yang jawab bukan lagi tinguta, yang jawab bukan lagi mulut kita, tapi yang jawab adalah seluruh tubuh. Kenapa? Dijelaskan dalam Quran surah Yasin. Sering kita baca kalau malam Jumat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulutmu saya kunci, lalu kemudian kedua tanganmu dan kedua kakimu menjadi saksi apa yang engkau pernah perbuat selama di dunia. Maka naik ke malaikat munkar nakir, "Marrabbuka, niga Tuhanmu." Mulut tidak bisa jawab, tapi siapa yang jawab adalah amalan sholatnya. Ditanya, "Marrabbuka, niga Tuhanmu." Nah, jawab masuk jannah. Allahu Akbar. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Siapa nama nabimu? Dijawab lagi oleh sembahyangnya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka dia malaikat munkar nakir, makan jahit. Akhirnya malaikat munkar nakir melapor kepada Allah, "Wahai Allah, engkau hambamu, ada hambamu meninggal dunia." Ditanya, "Marrabbuka?" Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Dia tahu semua. Maka dari Allah Ta'ala, itu hambaku. Ketika dia hidup di dunia, dia senantiasa mengingat kepada saya, yaitu sembahyang. Oleh karena itu, tidurkanlah dia seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Coba ya Allah.
Coba bayangkan. Menunggu sampai hari kiamat seperti itu tidurnya. Benar. Tapi kalau ada orang meninggal dunia tidak pernah pergi sembahyang, itu pergi sembahyang kalau sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha, itu pun cuma sekali-kali dia datang. Ditanya sama malaikat mungkar nakir, "Man buka lihat Tuhanmu." Wih, tamak masih, dan dulu baru datang. Begitu ditanya, "Man buka lihat Tuhanmu?" Langsung apa dia jawab? "Ketuhanan yang Maha Esa." Celah kau malaikat mungkar nakir. Makanya malaikat mungkar nakir, oh ini orang Indonesia. Makanya Pancasila, tapi dia makanya sembayana. Jangan tazkiratul maut yang insyaallah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Palu-palu namu malaikat mungkar nakir. Dalam kitab Dafaiful Akbar menjelaskan, jika seandainya palu-palunya malaikat mungkar nakir memukul kepada gunung, maka gunung akan jadi debu. Coba bayangkan. Gunung saja jadi debu. Apalagi kalau kita dari pisang ngepet kok, bos. Coba bayangkan. Hadirin jamaah tazkiratul maut yang insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah terjadi penyesalan bagi orang yang meninggal dunia yang tidak pernah mengajarkan amal soleh. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, hari ini saya telah lihat, saya telah mendengar, paling suka kasih. Okolinoi. Maka dia mengatakan, maka kau na'mal salihah, untuk mengerjakan amal soleh. Tapi maka dari kuangku sudah tidak bisa lagi kembali. Kamu kau hidup di dunia, tapi kau tidak mau beribadah. Senantiasa panggilan datang, hayya 'alas shalah. Tapi apa kita bilang? Cenap mau, cenap tepi. Akhirnya lagu sih betul. Nah, hadirin jamaah sekalian, oleh karena itu ayo jaga kesempatan. Bapak Ibu ya, bisa Bu? Nah, hadirin jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dimuliakan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dikuburkan, kewajiban yang terakhir terkhusus kepada keluarganya, yaitu mendoakan orang mati kita. Doakan. Ustaz tidak tahu tak bahasa Arab. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Bahasa Bugis, Wadimmato. Bahasa Makassar, Kulenji. Bahasa Jeneponto, Kulitodoki. Bahasa apa lagi? Bahasa Belanda, Operdomes. Bahasa Inggris, kalau tahu. Terserah, pakai bahasa apapun itu boleh. Berdoa. Minimal 4 saja. Minimal 4 saja. 1. Ya Allah, lapangkan alam kuburnya. Yang kedua, ya Allah, terima semua amal ibadahnya. Yang ketiga, ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya. Yang terakhir, lipat gandakan amal kebaikannya. Minimal 4 saja. Dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan, setiap malam Jumat orang yang telah meninggal dunia malisumana kobolana. Pulang dia semua ke rumahnya. Seandainya bisa kita lihat Bapak Ibu jamaah sekalian, maka kita akan lihat keluarga yang sudah meninggal dunia datang semua di rumah tak. Makanya ulama tariolo makanya kobang di Jumai, ayo bacakan surah Yasin. Kenapa? Kalau ada orang meninggal dunia dulu datang di rumahnya, lalu kemudian keluarganya membaca Yasin, dia niatkan untuk almarhum dan almarhumah yang telah meninggal yang lalu, maka dia akan pulang ke kuburannya dengan wajah tersenyum. Tapi kalau ada anaknya, dia datang ke rumahnya ini almarhum dan almarhumah, lalu kemudian anaknya hanya main game. Main game, maka dia pulang ke kuburannya dengan wajah sedih. Seandainya bisa kita dengar suaranya, maka dia akan tanah pasikola ko supaya kau pintar, doakan saya. Kenapa saya datang kau main domino saja, main game saja? Maka dia pulang dengan wajah bersedih. Jadi orang kewajiban kita yang terakhir bagi orang yang meninggal dunia,
terkhusus kepada keluarganya. Ayo doakan orang tua kita. Gitu ya. Itulah yang menjadi 7 kewajiban kita sebagai orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia. Nah, oleh karena itu Pak, kalau ada kesempatan tak orang di sini bisa kita antar sampai di perkuburan. Karena kenapa? 2 pahala yang paling besar. Makanya Nabi kita barang siapa kita mengikuti rangkaian mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati sampai kita bawa ke kubur, maka pahalanya seperti 2 gunung Uhud. Nah, oleh karena itu mari kita sempatkan waktu kita, kawan-kawan kita yang kita bawa. Ya, cukup demikian yang saya sampaikan karena ini mungkin masih banyak proses lain yang harus dikerjakan lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa juga menjadi inspirasi buat saya. Demikian saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.